Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian tetap berada dalam lindungannya, senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam satu video ke depan, aku bakalan bahas satu masalah ekonomi, khususnya ekonomi digital yang perkembangannya cukup pesat saat ini. Yap, aku bakal bahas mengenai cryptocurrency. Teman-teman tentunya udah pada tahu dong, apa itu cryptocurrency? Para economers, cryptocurrency adalah salah satu sistem pembayaran digital yang tidak bergantung pada bank untuk melakukan verifikasi transaksi. Atau lebih sederhananya, kripto merupakan salah satu mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi dalam transaksi digital. Nah, mata uang kripto ini menjadi salah satu mata uang digital yang menjadi alat transaksi dengan sistem peer-to-peer yang memungkinkan siapa saja dan gimana saja untuk bisa mengirim serta melakukan pembayaran. Ketika melakukan pembayaran menggunakan kripto, transaksi kita akan otomatis tercatat melalui sistem yang namanya blockchain. Jadi, blockchain adalah satu sistem pencatatan yang rumit dan tak terpusat, sulit dibajak oleh hacker. Jadi gini guys, kripto itu kan kayak buat alat pembayaran gitu kan, bertransaksi gitu kan. Otomatis transaksi kita itu udah aman dan sifatnya itu anonim. Kita nggak tahu mereka itu siapa, tapi tujuan mereka akan sampai ke kita, pembayaran mereka, transaksi yang mereka lakukan akan sampai ke kita. Jadi guys, kalau kita melakukan pembayaran nih dengan menggunakan kripto, pembayaran itu otomatis akan dicatat melalui sistem yang namanya blockchain. Jadi kalau kita lakuin transaksi nih, misal kita melakukan transaksi dengan si A, otomatis transaksi itu akan terenskripsi oleh sebuah sistem yang namanya blockchain itu tadi. Di blockchain, identitas kita akan anonim, namun transaksi yang kita lakukan akan otomatis sampai ke tujuan yang kita tuju. Jadi di kripto itu tujuannya sendiri dari awal adalah melakukan sebuah transaksi yang tidak tercover oleh pemerintah, namun tetap terkendali, aman, dan tanpa harus menggunakan identitas kita sendiri. Kripto sendiri biasanya disimpan di dompet digital dengan menggunakan username dan password. Jadi di kripto ini kita cuma menggunakan username sama password aja guys. Di username-nya kita bisa menggunakan nama kita secara asli dan kita bisa menggunakan anonim. Sementara itu, untuk saat ini mata uang kripto adalah Bitcoin yang merupakan mata uang dalam bentuk digital tanpa ada bentuk nyatanya. Dan hal tersebut yang menjadi perdebatan antara kita karena kripto dengan keuntungan yang sangat tinggi, namun dengan mata uang yang hanya visual, tidak ada fakta atau wujud serta bentuk nyatanya, sehingga kemarin akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu sempat di Jawa Timur menjadi salah satu topik yang hangat sekali untuk diperbincangkan, hingga pada akhirnya pemerintah daerah Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa hukum cryptocurrency adalah haram. Jadi Bitcoin itu adalah hadiah untuk sebuah proses penambangan yang dilakukan di komputer dengan menggunakan algoritma tertentu yang sistemnya juga rumit, sehingga mendapatkan satu Bitcoin saja itu memerlukan proses yang cukup panjang. Untuk harganya sendiri, saat ini harga satu Bitcoin itu setara dengan 700,2 juta rupiah per satu Bitcoin. Dengan hal ini, makanya banyak di antara mereka, terutama para remaja nih, para Gen Z nih yang biasanya kesehariannya bergelut dengan dunia digital, mereka penasaran dan sehingga jadi peminat cryptocurrency, hingga pada akhirnya pada 2020 peminat dan pengguna cryptocurrency itu naik menjadi 42 juta jiwa, kalah tipis dengan pasar modal yaitu sekitar 45 juta orang. Jadi saat ini eksistensi cryptocurrency di Indonesia cukup diperhitungkan ya guys. Banyak alasan orang-orang mengapa lebih memilih investasi di aset cryptocurrency dibanding berinvestasi di pasar modal. Karena keuntungan kripto yang sangat besar. Karena dengan investasi yang tidak begitu besar ya, dengan dana yang kita miliki saja, jika harga kripto sedang naik, kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dari perkembangan kripto mulai awal tahun 2009 hingga saat ini cukup mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis.
Hal ini mencerminkan bahwa kripto itu sangat fluktuatif ya guys, naik turun dan belum stabil hingga saat ini. That's why kenapa kita tidak disarankan ya buat main kripto, karena ya sangat fluktuatif sekali. Itu tercerminkan dari ketika tahun 2019 di mana aset kripto mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2019 banyak banget nih investor-investor yang mengalami kerugian sehingga sedikit sekali mendapatkan keuntungan yang ada. Tak sedikit pula yang bertahan hingga saat ini. Namun demikian, banyak juga para investor yang bertahan perbaiki keadaan hingga saat ini. Aset kripto mengalami kenaikan yang cukup pesat, bahkan mengalami kenaikan yang paling tinggi dari awal peluncurannya 2009 hingga 2021. That's why kenapa banyak banget nih orang-orang pengen invest nih di aset kripto aja. Meskipun banyak peminatnya, investasi di cryptocurrency adalah jenis investasi yang menawarkan high risk and high return. Jadi kalau kita investasi di kripto, kita akan dapatkan keuntungan yang tinggi, namun juga resiko yang cukup besar. Selain menawarkan keuntungan yang tinggi, investasi di cryptocurrency adalah jenis investasi yang menawarkan high risk and high return. Jadi kalau kita investasi di cryptocurrency, ada dua kemungkinan, yaitu kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi atau resiko yang tinggi pula. Kendati demikian, investasi ini merupakan salah satu investasi yang sangat digemari anak muda saat ini karena mereka jauh lebih tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh cryptocurrency. Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan masih banyak lagi saat ini menjadi aset yang sangat diperhitungkan oleh para investor. Bahkan dari sebuah artikel yang saya baca, saat ini investasi di cryptocurrency menjadi salah satu investasi favorit para investor. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investor di aset cryptocurrency makin banyak dan hampir mengalahkan investor di pasar saham. Hal itu juga yang menyebabkan nilai kripto pada saat ini mencapai angka tertinggi, itu berkisar 1 Bitcoin seharga hampir 720 juta rupiah. Mungkin teman-teman penasaran nih, gimana sih cara menggunakan cryptocurrency sebagai investasi, sebagai aset? Untuk cara berinvestasi di cryptocurrency, melakukan aktivitas jual beli aset di exchange. Jadi exchange ini berfungsi sebagai marketplace, yaitu sebagai platform yang mempertemukan antara si pembeli dengan si penjual. Transaksi aset kripto terjadi antara para member atau pedagang anggota exchange tersebut. Ini bedanya dengan investasi di bursa saham ya guys. Kalau di kripto itu kita disediakan marketplace, namanya tuh exchange. Berbeda dengan transaksi di bursa saham yang mereka harus melalui broker sebagai perantara, melalui ini itu dan segala macam. Kripto jauh lebih mudah, yaitu kita hanya melalui exchange saja, dan bahkan kita bisa menggunakan nama anonim tanpa harus mengungkapkan identitas diri kita yang lainnya. Nah, sementara itu aset mata uang kripto yang sangat populer saat ini adalah Bitcoin. November 2019, terdapat dari 18 juta Bitcoin telah diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 miliar US dollar. Halo Economers, kalian pada tahu nggak sih apa manfaat kita investasi di kripto? Keuntungan yang dapat kita peroleh dari investasi cryptocurrency adalah yang pertama, high return. Jadi kita bakalan mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melakukan investasi mata uang di kripto. Harga Bitcoin pernah naik hingga 354% pada tahun 2020 yang membuatnya bisa mengalahkan return aset keuangan lainnya. Wah, tinggi banget ya guys. Kemudian yang kedua, universal. Seluruh dunia bisa menggunakan Bitcoin, tak terkecuali di negeri kita ya guys, Indonesia. Walaupun penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran belum mendapatkan legalitas dari otoritas jasa keuangan. Kemudian yang ketiga, cepat dan mudah. Transaksi menggunakan cryptocurrency terbilang lebih cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Kemudian selanjutnya, terlima, bisa digunakan sebagai alat bayar di banyak e-commerce. Meskipun di negara kita belum bisa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk negara kita melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian
Selain keuntungan tentunya ada resiko investasi di aset kripto. Karena pada dasarnya nggak ada guys investasi yang nggak ada resikonya. Semua investasi, mulai dari investasi saham, tanah, atau apapun itu, pasti semua memiliki resiko. Nah, diantaranya resiko kita berinvestasi di aset cryptocurrency, diantaranya yang pertama sangat fluktuatif. Investasi di aset kripto itu sangat fluktuatif guys. Kita nggak bisa memprediksi kenaikan atau penurunan aset kripto dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian yang kedua, rawan kejahatan cyber. Ya, meskipun dalam transaksi aset cryptocurrency ini kita sudah menggunakan sistem blockchain, yaitu sistem yang sangat rumit dan sulit diakses, namun pada kenyataannya masih ada pencurian dan kehilangan aset cryptocurrency. Kemudian yang ketiga, minimnya regulasi. Minimnya regulasi ini bisa membuat kerugian bagi nasabah ya guys. Nah, sementara itu guys, di Indonesia sendiri itu belum ada peresmian, otoritas jasa keuangan itu belum melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kalau kita bermain kripto sebenarnya nggak apa-apa guys, tapi cuma di negara kita itu belum bisa buat pembayaran. Di luar negeri kan udah ada beberapa negara tuh udah melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi di Indonesia sendiri OJK masih melakukan pengkajian, terutama karena bentuk mata uang kripto hanya visual saja, nggak ada bentuk nyata atau bentuk konkretnya. Itu yang menjadi kajian utama otoritas jasa keuangan. Hal ini juga menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan di kalangan ulama-ulama mengenai halal haramnya kita berinvestasi di cryptocurrency. Karena mereka menganggap bahwa berinvestasi di kripto hukumnya haram karena uang yang kita dapatkan hanyalah bentuk visual saja, namun bisa ditukar dengan rupiah atau mata uang lainnya. Nah, yang terakhir guys, ini mengenai halal haramnya Bitcoin sebagai aset mata uang cryptocurrency di Indonesia. Beberapa waktu terakhir sempat terjadi perdebatan ya guys yang cukup hangat di kalangan para ulama mengenai halal haramnya cryptocurrency. Jadi menyusul antusiasme masyarakat yang begitu besar untuk berinvestasi di aset cryptocurrency, Majelis Ulama Indonesia melakukan kajian mengenai cryptocurrency hingga pada akhirnya mengeluarkan fatwa bahwasanya cryptocurrency hukumnya adalah haram. Dikutip dari kompas.com, fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain sebagainya disahkan dalam Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-8 pada 11 November 2021. Menurut MUI, uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin mengandung horar, dorar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Mungkin itu yang aku bahas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.